Jadi bisa Pak ya disimpulkan bahwa tempat ini adalah tempat untuk melakukan ritual pesugihan gitu ya, bisa ya. Lebih terkenal dengan nama apa itu, pesugihan apakah tempat memuja siapa? Pak Ngapunten, barangkali bisa diperkenalkan Bapak paring asma sinten dan tempat ini apa namanya, alamatnya di mana Pak? Monggo Pak. Alamatnya Bami Pereng Tengah RT 3 RW 6. Bapak paring asma sinten Pak? Bapak Pereng Asmo Tamin, panggilannya di sini Bamin di Gua Ngerong Nengel Kabupaten Berat. Ya. Dinamakan Goa Ngerong Pak ya. Di sini kan mitosnya banyak sekali ikan-ikan yang di sungai sana, yang ikan ini hanya terbatas jembatan dan tidak bisa sampai lari ke bawah atau ke seberang jembatan. Itu seperti apa mitosnya dan sejarah dari tempat ini? Monggo jenengan aturaken, kita menyimak saja Pak. Tiap-tiap ikan ada kelompok sendiri-sendiri, ada yang punya sendiri-sendiri, ada yang jaga. Tiap kelompok, tiap batas, tiap seperti manusia RT, ya RT sendiri, RT 1 sampai RT 2 sampai ke jembatan itu sampai bawah kita 100 meter mempunyai kelompok sendiri-sendiri, ada yang jaga sendiri-sendiri. Itu namanya ikan baget sama lili sama kura-kura sama ulam ikan palung, ulam palung di lokasi area Gua Ngerong sampai ke bawah mulut Gua Ngerong itu pusatnya. Di situ ada yang punya namanya Assalamualaikum, yang di daerah itu Assalamualaikum yang Kembang Semua. Ini ada tamu dari media YouTuber dari Surabaya, dari Jombang, dari Jakarta, dari Bojonegoro, Jokerto. Jadi satu kelompok di tempat Bang Ngerong ini ya. Untuk sejarahnya awal mulanya masalah mengenai ikan semuanya di lokasi Gua Ngerong ini ada yang menguasai. Yang paling tua namanya yang Sidra itu sama yang Kembang Semua itu yang punya ikan-ikan di lokasi Gua Ngerong ini. Ya baik. Nama-nama yang jenengan sebutkan itu sosok walikah atau orang bertapakah atau orang sakti di mana? Caranya seperti apa? Sebetulnya itu waktu tahun 840 sebelum Masehi dia bertapa di situ bertahun-tahun ya. Terus ada orang membutuhkan air baru melahirkan dari atas sana, namanya Gua Ngerong. Atasnya ada desa namanya Ororombo. Itu namanya Mbak Dewi Laras siapa itu, panjangan nggak tahu. Terus turun ke bawah sama gendong bayinya baru melahirkan membutuhkan air gitu. Lantas selanjutnya di situ ada orang bertapa namanya yang di itu sama Kumbang Jiluk. Ya. Ada nggak keterkaitannya sosok pertapa itu dengan Sunan Bonang atau Sunan Kalijogo? Silsilahnya ada. Seperti apa? Waktu itu dia betapa semua punya tempat sendiri. Kamu di Rengel, saya di sana, kamu di sana. Jadi dibagi tugas seperti ya, itu. jadi dibagi tugas, cuman lain desa, lain tempat, lain kabupaten. Ini kan kabupaten Tuban begitu. Ya, terkait dengan sumber yang keluar dari Gua Ngerong ini, pernah nggak ada orang atau telusur goa gitu sampai ke pusat dari sumber yang mata air sini?
Pernah ada, saya tanyain itu anak dari Trisakti dari Jakarta sama pecinta alam sama sejak petualang itu nggak kuat sampai ke sana, hanya apa ya, kekuatan 300 meter. Jadi arung sungainya hanya sebatas 300 meter gitu Pak. Soalnya apa? 300 meter di situ ada batu runtuh dari atas, perahu-perahu tidak bisa melintas meneruskan ke situ. Akhirnya diangkat dikirimkan ini dimasukkan ke batu, namanya di sana bukan sewu itu, sampai ke perut gua sini sampai ke sana sekitar 500-an meter. Hanya sebatas 300 meter. Kita pernah mendengar ya sumber folklore dari ya sebagian media, katanya Goa Ngerong ini bisa menembus sampai ke Goa Akbar. Itu seperti apa sebenarnya Pak? Dulu orang tua saya dulu itu pernah masuk sana mbak, perahu, kan belum ada yang runtuh, belum ada yang pohon-pohon masih alam, bisa melanjutkan ke Bekti. Bekti itu kan sudah daerah baru, Manding. Nah, ya dari situ nggak bisa meninggalkan lagi karena apa, perahu nggak bisa melanjutkan, sempit tidak muat perahu. Nah, coba kita angkat yang lebih ke dalam lagi. Kan besar dulu, 3 perahu di sini, ada perahu 3. Iya. Peninggalannya Mbah Sunan Bonang. Ya itu Mbah Sunan Bonang. Enggak. Bupati pertama punya saudara. Bupati pertama punya saudara di sini namanya Sekjen Gundul, Jemurit, Bebei. Itu bertapa, cuma dia bertapa di dalam. Jadi ada 3 perahu ya dulu ya. Sekarang masih ada. Hilangnya karena tidak ada yang ngerawat. Gitu. Diambil orang. Perahunya berat ya untuk menelusuri dalam. Jadi benar ya bisa tembus sampai Goa Akbar gitu Pak ya. Benar, cuman nggak bisa dilalui sama perahu karena itu banyak batu runtuh. Seandainya jalan kaki atau berenang itu bisa nggak kira-kira? Nggak berani. Nggak berani. Di sana airnya deras. Makanya di namanya apa? Dikasih nama Gerujakan Sewu. Gerujakan Sewu. Nah, saking kerasnya, saking derasnya air dari atas ke bawah. Jadi mau naik, mau menyusui ke pusatnya situ kita 6 meter, nggak salah 7 meter. 7 meter, terus nanti turun ke bawah air yang keluar sini itu. Sehabis melewati Gerujakan Sewu, di situ ada seperti danau. Ya, terkait dengan orang yang bertapa yang Jinan ceritakan tadi, siapa itu namanya? Yang Kijaraiju, ya. Yang Kumbang Sumo, yang Idris, 3 orang. 3 orang bertapa gitu Pak ya. Dan itu kan cerita dari turun temurun gitu ya. Dan kebenarannya juga masih menjadi tanda tanya ya, karena itu cerita turun temurun. Kisah nyata bukan cerita bohong. Cerita nyata. Ada catatan bahasanya bahasa Jawa. Di sebelah kanan dari Goa Ngerong itu kan ada seperti petilasan atau makam. Itu makam siapa itu Pak? Itu nggak salah dulu santri-santrinya yang ikut bertapa itu meninggal di sini. Santrinya ya? Ya, meninggal. Dimakamkan di tempat itu? Ya. Dan sampai sekarang tempat itu masih diuri-uri ya? Masih 1 bulan sekali punya tempatan seperti kemarin. Banyak pengunjung, banyak tamu masuk itu mengajukan doa khusus. Pernah punya hajat apa tidak tahu, udah bisa sembuh. Terus ke situ madam doa Mbak Men yang menyampaikan hajatan, menyampaikan semuanya tujuannya sudah dikabuli Allah SWT. Alhamdulillah bisa sembuh, alhamdulillah bisa memberikan doa di sini, alhamdulillah bisa ngasih makan ikan-ikan Mbak. Ya itu kan pemeliharaan Mbak ini. Yang kejadian itu ya jalaran ya. Iya. Tapi kan nyata dia meninggal, banyak yang memambilkan. Jangan kan mengangkat tentang cerita ikan ya, kemistisan ikan yang ada di sini, dan itu nyata. Siapapun yang mengambil atau memasak ya ikan yang ada di sini, baik sengaja atau tidak sengaja, itu pasti mengalami hal yang tidak diinginkan atau meninggal dunia.
Ada yang meninggal dunia. Ada yang cuma mimpi-mimpi diminta kembalikan ke gua Ngerong ini. Karena pas dia tidak tahu kan, disengaja dan disengaja kan beda ya Pak. Jadi itu nyata Pak ya? Nyata. Jadi ikan yang ada di sini tidak boleh dimasak ya? Pernah saya hitung, saya juru kuncinya kan. Nah, sudah mengalami, sudah tahu yang pernah kejadian itu sampai 9 orang, enggak salah 10 orang. Soalnya yang punya nggak terima. Ini karena makanya tiap kelompok ada yang kuasai, tiap kelompok ada yang kuasai, jadi tiap kelompok ada yang punya. Ikan yang ada di sini itu ada yang memelihara makhluk gaib gitu Pak ya. Dan hanya di batas jembatan. Apakah ketika ada luapan air atau banjir itu ikan tidak bisa sampai ke sana Pak? Tidak pernah ke sana. Yang anyut air itu ikan-ikan yang sakit yang tidak bisa melawan arus itu. Sampai lagi. Iya Pak. Paling mau cerita Pak Mbak Min nggih, Mbak Min nggih jenengan. Iya Mbak. Selama sekian tahun mulai dari tahun 78 jenengan sebagai juru kunci di sini dan mungkin malam hari pernah melakukan ritual atau mengantar tamu bermeditasi di sini ya? Ya sekali. Pernah nggak jenengan temui sosok-sosok astral atau penunggu dari tempat keramat Gua Ngerong ini? Semuanya gaib-gaib itu bisa, ingin tahu bisa, tapi tidak bisa dipegang. Jadi pernah jangan pernah. Seperti apa itu Pak? Kalau boleh kami tahu. Ya bocoran lah, sedikit bocoran. Penampakannya seperti apa wujudnya? Kalau perempuan ya cantik. Pernah ada sosok perempuan yang jangan? Itu kan ada lukisan tembok itu kan ya penampakannya sini. Mbak Prau. Lukisan yang ada di sana itu kalau boleh tahu siapa saja itu Pak? Ya ada yang dari Kidul, ada yang dari Tuban, ya ada yang dari Rengel, khusus Rengel ada itu perempuan. Apakah ini katakan putri Putri Gua Ngerong yang melahirkan di sini itu ya? Ya. Gitu. Sering masuk ke dalam itu ritual di sini sama pengunjung dari luar kota, dari entah manapun dia datang. Tapi ya punya hari tertentu, hari khusus biasanya bulan Sungko tanggal 1 harinya Jumat Pahing. Ini kan punya Jumat Pahing satu bulan kaulan nazar janji terus ini Pak boleh tanya ya Pak ya? Kan di sini seringkali dikunjungi orang-orang dari luar daerah dari sekian banyaknya pengunjung itu mungkin ada yang menyampaikan secara pribadi kepada jenengan, misalkan punya tujuan tertentu, misalkan nyuwun sewu Pak, supaya dagangan saya laris gimana, supaya anak saya diterima menjadi ini gimana, yang seperti itu ada ya Pak? Ada, sering, tiap hari entah siang atau malam ya, tempatnya ada khusus masuk ke tempat itu ada syaratnya, ada yang untuk doa-doa itu biasanya Mbak Kembang, Mbak Sule. Jadi mereka itu nanti yang menyarankan, yang nuntun, yang mandu dengan Mbak. Iya, Mbak Sule harus itu apa sakit, apa untuk pertokoan, apa untuk warisan, semuanya itu lantaran ya, namanya orang beda tujuan, berusaha beda tujuannya untuk warisan. Ya Allah kan maha pendengar, doanya diterima, ada yang tidak yakin apa enggak, bukan saja mungkin. Buktinya ya kok duduk semua yang sudah dihabis Allah itu datang ke sini, ada yang bawa kambing, bawa lembu, tapi satu tahun sekali di sini banyak pengunjung ritual hari Minggu Kliwon bulan besar Nabran Kabina. Jadi ribuan pengunjung habis tahun sekali itu ada kayak Pak Tumpeng
10 tumpeng, 30 tumpeng, 5 tumpeng, 2 tumpeng, pagan semua apa itu. Nah kemarin itu sampai 65 tumpeng, belum kambingnya. Ini dibuat itu Pak, tahlilan, sistem tahlil di sini. Jadi sebelum tahlilan, sebelum doa-doa, di apa itu diundang Pak, kasih amplop itu. Monggo lanjut Pak. Iya, sangat menarik sekali ini yang cerita yang jenengan sampaikan. Kalau boleh disimpulkan, ya ngapunten nggih, apakah tempat ini juga merupakan sebuah tempat atau untuk ritual pesugihan gitu? Ya sakral, nggak mau apa, maksudnya itu hanya minta kambing atau tumpengan atau uang diberikan, kambing sembelih dibuat ukuran dibuat pesta-pesta saja. Jadi betul, memang ya banyak orang itu kan lain apa? Lain antara lain tujuan semuanya kan nggak ada orang mau apa ya miskin. Iya. Ya. Jadi bisa Pak ya disimpulkan bahwa tempat ini adalah tempat untuk melakukan ritual pesugihan gitu ya, bisa ya. Lebih terkenal dengan nama apa itu pesugihan? Apakah tempat memuja siapa gitu? Kalau di Laut Selatan kan Blorong atau Ratu Selatan. Kalau di sini apa? Di sini nyebut yang bicara itu sudah tercapai, ini harus datang ke sini sendirian di Allah, harus membacakan doa, bawa bunga, bawa tumpeng, apa bawa kambing, itu harus banyak terima kasihnya itu. Oke. Tapi berarti yang menganggap lokasi ini sebagai tempat pesugihan gitu orang dari luar Pak ya? Orang dari luar. Nah, orang sini tidak menjadikan ini tempat pesugihan, tapi yang jelas orang dari luar mereka banyak yang menjadikan, menganggap lokasi ini bisa untuk pesugihan. Mungkin begitu Pak ya? Soalnya kalau orang luar kan terkabul, kalau cepat dikabul. Kalau orang sekitar sini tidak mungkin, dianggap putunya sendiri. Jadi sama apa, ambil airnya sendiri, minum airnya sendiri. Jadi bagi orang luar real lokasi ini pada saat tertentu dianggap tempat pesugihan. Ya, tempat pesugihan, tempat penyembuhan orang sakit, tempat wisata untuk lihat ikan dan lain-lainnya. Bulan-bulan buat pelawar, kura-kura, ular, itu aja. Kan dua antara ada yang khusus untuk doa, ada yang hanya wisata makan ikan sama teman-teman sama anak-anaknya itu banyak. Pak, yang sebentar Pak. ngasih makan. Tadi katanya ada ular, ya Pak ya? Ada ularnya Pak. Ya, banyak ularnya tapi di dalam. Kadang-kadang dia tuh lapar keluar, apa itu ambil makan kodok, makan kelawar itu. Oh, jadi pada saat tertentu ular yang ada di dalam terowongan gua itu keluar Hanya lapar. kalau makan apa gitu kelawar, Pak ya? Terus yang dimangsa itu kelawar. kelawar sama ayam-ayam kampung itu. Oh. Kadang ya sampai ke atas, pas atasan, pas bawah sana orang mandi-mandi, Ada orang ular. nyuci itu sering diganggu, cuman gak dikit, udah saya bungkam. Sama ular itu Pak ya? Oh, pokoknya di sini semuanya di lokasi ini yang buat-buat sama mami sudah dibungkam, jangan sampai dikit orang doanya, tapi ya bukan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam alim anuman itu kan membungkam cara buat. Ya. Monggo saja. Oke Pak. Lumayan panjang lebar pembicaraan kita kali ini. Ya terkait dengan tempat ini yang konon sebagian orang menganggap tempat pesugihan, ya ada yang menganggap tempat wisata, tapi semua itu dikembalikan lagi lantaran Pak ya, lantaran, lantaran semua yang memberi izin dan mengabulkan itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Lewat doa Oke. Bang Min, terima kasih ya atas waktunya. Belum itu. Nah, terkait dengan begitu itu
yang punya ikan kan yang jaga-jaga ikan itu biasanya hari Jumat di Kasihko itu ada kemunculan ular Ular apa itu, Pak? ular kembang besar sekali gaib itu. Terus ada lagi kura-kura putih sama lele putih itu kalau muncul tahun 1 tahun sekali bulan Suro tanggal 1. Terus namanya Turno Lele tinggal duri-durinya masih ada sampai sekarang. Namanya gaib tapi tidak tiap hari keluarnya. Punya hari tertentu, bulan tertentu, hari Suro. Nah, harinya hari Jumat. Malam itu. Jadi nyata, Pak ya, Nyata, kemunculan malam. ular raksasa ya gitu ya. Iya. Ular raksasa, terus lele putih juga ada ikan yang hanya berkepala dan duri-durinya ya. Pasti ya. Jenengan pernah melihat secara langsung Sering. nggak? Sering ya, penampakan Sering, dari ya. sosok itu Jadi tinggal di kepalanya sama di ekornya. sama duri-durinya gitu ya. Duri-durinya itu ter apa? Tapi masih hidup gitu, Pak ya. Seperti apa itu jualan nanti. Iya, Lari-lari itu kelihatan. nyata ya kelihatan gitu. Namanya Teruno Lili. Punya nama itu. Sudah? Teruno Lili. Sudah, Pak ya? Ya. Oke, Mbak Men terima kasih ya waktunya ya sudah meluangkan waktu. Mbak Men senang alhamdulillah bisa datang sini, bisa cerita, bisa Iya. Berbagi pengalaman gitu ya. Di negara sini malah senangnya Mbak Men apa? Biar terkenal, biar Iya. banyak pengunjung di sini. Oke, siap. Mudah-mudahan tempat ini masih selalu terjaga dan tetap lestari, Mbak Men ya. 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 Semoga sehat dan sukses selalu jenengan, Mbak Men, panjang umur ya. Amin. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.